Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya seorang Romo Projo, Romo Diusisan. Pilihan saya adalah Keuskupan Agung Semarang. Maka saya Romo Lokal Keuskupan. Bekerja di Keuskupan walaupun pengalaman saya ditugaskan melanglang di luar Keuskupan. Nah, di gereja itu ada banyak tempelan sesudah nama. Kalau saya di depan RD Agus Suryana Gunadi. Tapi ada misalnya Roni SJ, Alfon SVD, Rudi MSF, gitu kan? Atau keempat frater yang akan bawa saya minta untuk memberi kesaksian tentang kongregasinya ini adalah dari kongregasi CSSR. Apa itu? Yuk kita tanyain mereka, dan spiritualitas semacam apa, dan apa yang menggembirakan dengan hidup menjadi konfrater CSSR. Nah, aku di ruang tamu ketemu dengan keempat frater. Yo sisik toh, yo sing paling deket ya. Yes. Akhirnya kamu memilih ke CSSR. Ya. Pertimbanganmu apa waktu itu? Pertama karena di Pulau Sumba itu yang mayoritas di sana adalah CSSR. Jadi tuan rumah di Sumba itu adalah CSSR. Jadi misinya di sana sangat besar. Lalu di paroki saya itu juga dulu yang di sana adalah para Romo CSSR. Jadi saya itu terpanggil dan tertarik dengan karya-karya para CSSR itu atau Redemptoris. Jadi salah satu karya yang menurut saya sangat baik dari CSR itu adalah misi umat. Jadi itu mereka misi umat itu mereka tinggal bersama umat. Jadi hidup keseharian dengan umat, bekerja bersama dengan umat, lalu jadi mereka tinggalnya langsung dengan umat di rumah umat gitu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Siapa yang bisa menerangkan ketika aku bertanya tentang apa itu kongregasi CSSR? Siapa yang mau menerangkan? Apa itu? Ya. Yo. Kamu ya, friend. CSSR itu lengkapnya namanya Latin, Congregasi Sanctissimi Redemptoris. Indonesianya Serikat Sang Penebus Maha Kudus. Sang Penebus Maha Kudus. Jadi kami berjalan sampai sejauh ini di bawah naungan spiritualitas Sang Penebus, membawa penebusan kepada banyak orang. Jadi awalnya pendiri kami Santo Alfonsus yang akan kami rayakan tanggal 1 Agustus mendatang, dia pada awalnya bukan sebagai seorang redemptoris, tetapi dia sebagai seorang imam diosesan. Lalu dia memiliki keprihatinan khusus kepada beberapa umat yang berada di puncak bukit Skala waktu itu. Di mana itu? Di negara mana? Skala itu ada di Italia. Oke. Italia, kerajaan Napoli waktu itu. Jadi Skala itu adalah salah satu daerah yang berada di puncak gunung. Lalu Alfonsus melihat bahwa mereka itu seperti kawanan yang ditinggal, seperti kawanan yang ditinggal. Jadi kekurangan rohani, kehidupan rohani mereka itu kurang baik, kurang mendapat pelayanan seperti perayaan Ekaristi dan juga pada umat yang lainnya. Lalu Alfonsus memikirkan untuk mendirikan sebuah rumah di situ. Akhirnya mendirikan rumah. Biara kami awalnya di situ. CSSR pertama kali berdiri di situ, sehingga sampai dengan sekarang spiritualitas kami itu adalah memperhatikan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tersisihkan dan juga yang terabaikan di tengah dunia. Singkat, Redemptoris itu sudah berkembang ke 80-an negara sampai sekarang. Ya. Waktu itu Alfonsus sebagai pendirinya, lalu orang kudus kami yang bernama Santo Clemens Hofbauer, dia itu membawa Redemptoris keluar dari Italia, akhirnya berkembang sampai ke Indonesia sampai dengan sekarang. Di Indonesia sendiri itu kongregasi Redemptoris ini masuk pada tahun
1957. 1957 dan dibawa oleh para misionaris Jerman. Dan sekarang misionaris Jerman sudah tidak ada lagi di Indonesia. Jadi kami yang ada di Indonesia seperti mau membalas kebaikan mereka dengan banyaknya anggota yang ada di Indonesia. Kami dikirimkan untuk mewartakan kabar sukacita di Jerman. Oh, iya. Di Indonesia ada berapa keuskupan, coba sebut? Di Indonesia kami itu berkarya di Sumatera, Kalimantan, di Flores juga, dan Jawa. Lalu yang paling banyak itu di Sumba, Pulau Sumba. Ya, Pulau Sumba. Pulau Sumba, ya, pusatnya di sana. Rumah besar kami di sana. Oke, Ya. terima kasih ya. Ya. Hai, Stanis. Halo Romo. Apa yang mendorongmu untuk memilih CSSR sebagai cara hidupmu? Cara hidup saya memilih untuk bergabung dalam kongregasi CSSR itu ketika menjalani panggilan waktu di seminari. Itu juga menjadi awal saya di mana saya mengenal kongregasi Redemptoris. Apa yang menarik? Ada Frater Talk. Kehidupan dan cara bergaul dari para Frater Talk Redemptoris itu memotivasi saya, di mana orang-orangnya itu cepat bergaul, sederhana, dan akrab disapa begitu, dan disenangi banyak orang, terutama waktu di seminari itu disenangi oleh para seminaris. Kehidupan demikian itu memotivasi saya untuk menjadi seorang Redemptoris. Makasih ya. Orlan, kamu nggak jadi pindah projo? Hah? Serius? Oke, serius. Kayaknya Komodogiri lalu pengen pindah projo kayaknya. Kenapa kamu mencintai panggilanmu di kongregasi Redemptoris atau CSSR? Ya, ada hal yang menarik dari CSSR itu, bahwa hidup kesederhanaan dan persaudaraan. Dua hal ini yang menjadi bagi saya menjadi suatu hal yang sangat baik dan sangat bagus dalam perkembangan kehidupan saya dan dalam kehidupan bersama. Meskipun kami datang dari latar belakang yang berbeda, tapi kami disatukan dengan menciptakan suatu persaudaraan dan hidup kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dan ini juga merupakan bagian dari spiritualitas Santo Alfonsus. Di sana ada 4, yaitu spiritualitas palungan, salib, ekaristi, dan devosi kepada Bunda Maria. Dan di sana juga kalau palungan itu menggambarkan suatu kesederhanaan hidup. Lalu ekaristi itu merupakan suatu persaudaraan, suatu persekutuan. Lalu kami juga berdevosi kepada Bunda Maria. Itu menjadi suatu kekuatan, suatu kekhasan sebagai seorang Redemptoris, dan itu sungguh-sungguh memotivasi saya untuk terus mencintai Redemptoris dan hidup dalam kongregasi Redemptoris. Mungkin itu saja. Keren. Ya, keren. Pertanyaan terakhir, gampang. Masing-masing punya pesan apa pada orang muda di seluruh dunia? Kamu punya pesan apa? Yos, katakan di sini 1-2 kalimat. Ya, untuk teman-teman orang muda Katolik, marilah kita menjadi orang muda Katolik yang mau melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Tidak harus menjadi seorang frater atau suster, tetapi dengan cara kita mencintai iman kita sebagai Katolik, tetap bangga menjadi orang muda Katolik. Keren, terima kasih. Yos, yuk. Halo orang-orang muda, pesannya jangan takut untuk membawa sukacita dan juga membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Jos, terima kasih. Halo orang Stanis. muda, 100% Indonesia, 100% Katolik. Marilah kita saling melayani sesama kita di dalam Tuhan. Oke, terima kasih. Lagi, Orlan. Halo orang muda Katolik. Ada satu kata menarik, bahwa ukuran untuk mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Jadi menjadi seorang muda, sebagai jiwa muda, kita terus mencintai orang lain tanpa harus memandang apapun, karena kita semua adalah sama, satu dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus ya. Sungguh akan menemukan sukacita menjadi seorang pelayan Tuhan apapun wujudnya, dan diantaranya adalah menjadi imam. Amin.
Nah, ini satu kelompok ibu-ibu pengen foto dengan para fraternya ya. Tanda bahwa perjumpaan sangat mengesankan bagi para ibu-ibu tapi juga bagi para fraternya.